Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku, kita bertemu lagi untuk pembelajaran Aswaja kelas 4. Kemarin kita sudah mengulas pembelajaran yaitu mengenal tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sekarang kita akan mengenal Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo. Kiai Haji Wahab Hasbuwo dilahirkan pada bulan Maret 1888 Masehi di Tambak Beras, Jombang. Ayah beliau adalah Kiai Hasbuwo, pendiri Pondok Pesantren Baharul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Beliau masih satu keturunan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari kakek beliau yaitu Kiai Sihab. Pada masa kanak-kanak, beliau mendapat pelajaran agama dari ayahnya sendiri, kemudian beliau melanjutkan ke beberapa pondok pesantren seperti Pondok Pesantren Langitan, Mojosari Nganjuk, Tawang Sari Sepanjang, Kademangan Bangkalan Madura, Branggahan Kediri, dan Tebu Ireng Jombang. Selanjutnya, Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbuwo memperdalam ilmu agamanya ke kota suci Mekah selama kurang lebih 5 tahun. Jadi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo ini belajar ke Mekah selama kurang lebih 5 tahun. Selama di Mekah, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo berguru kepada Kiai Mahfud, Kiai Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Kiai Syekh Syahid Al-Yamani, Syekh Ahmad bin Bakri Sata. Selain belajar, beliau juga aktif di berbagai organisasi. Di antara beliau mendirikan Syarikat Islam Cabang Mekah. Setelah beliau kembali di tanah air, beliau kawin dengan Maimunah, putri dari Kiai Musa. Sejak itu beliau bertempat tinggal di rumah mertuanya di Kampung Kertopaten, Surabaya. Selang beberapa lama, beliau meninggalkan Surabaya dan menetap di Tambak Beras, Jombang, dan menetap di Pondok Pesantren Baharul Ulum. Sampai beliau wafat di Tambak Beras pada hari Rabu tanggal 12 Zulqa'dah 1319 Hijriah atau bertepatan dengan 29 Desember 1971 Masehi, dan dimakamkan di Komplek Pondok Pesantren Baharul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Itu adalah sedikit biografi beliau. Kedudukan Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbuwo di kalangan ulama. Kedudukannya ini ya, apa peran pentingnya? Di kalangan ulama pondok pesantren, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo dikenal sebagai ulama yang cerdas dan berpikiran luas serta organisator yang handal. Orang yang berorganisasi yang handal maksudnya ini. Setiap permasalahan yang dihadapi selalu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang luwes, tidak keras, selalu ngayomi, sabar, dan bijaksana tanpa harus memaksakan kehendaknya. Selain itu, beliau juga dikenal ulama yang pandai bergaul. Pergaulan Kiai Wahab tidak terbatas pada kiai dan ulama pondok pesantren saja, tetapi beliau juga dekat dengan kelompok di luar pondok pesantren seperti Hos Cokro-Minoto, Dr. Sutomo atau Bung Tomo. Karena kelebihan dan kepandaian yang dimiliki, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo banyak pendapat dan tindakan yang diikuti dan dijalankan pedoman perkembangan Nahdlatul Ulama. Ini adalah kedudukan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo di kalangan ulama, sangat bagus sekali. Beliau sabar, tidak egois, sangat luwes sekali, bijaksana. Organisasinya juga bagus, itu tadi organisator kalau nggak salah. Ya. Selanjutnya, organisasi yang dirintis oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo. Organisasi apa sajakah itu? Pada tahun 1914 Masehi, Kiai Wahab pulang kembali ke tanah air dan menetap di Surabaya. Langkah awal yang dilakukan beliau adalah bidang keagamaan dan kemasyarakatan adalah mendirikan sebuah kelompok diskusi yang dinamakan Taswirul Afkar. Jadi beliau pulang dari Mekah ke Surabaya, beliau mendirikan
sebuah kelompok diskusi yang dinamakan Taswirul Afkar yang mempunyai arti potret pemikiran. Apa itu Taswirul Afkar? Potret pemikiran. Ya. Halaman selanjutnya. Halaman 16. Sekitar tahun 1919, kelompok Taswirul Afkar ditingkatkan statusnya menjadi Madrasah Taswirul Afkar sebagai tempat pendidikan anak-anak setingkat sekolah dasar. Selain itu, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo juga mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathon yang mempunyai arti kebangkitan tanah air. Beliau juga bertekad mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan di berbagai daerah, diantaranya adalah Khitabul Wathon, Ahlul Wathon, Far'ul Wathon, Hidayatul Wathon, Akhul Wathon di Semarang. Itu adalah pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang beliau dirikan. Dalam bidang ekonomi, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo mempelopori berdirinya Syirka Inan Murobatah Nahdlatul Tujar pada tahun 1914 Masehi dengan tujuan adalah membangun kerjasama dalam bidang perekonomian. Akan tetapi karena sebagian besar umat Islam di Indonesia pada masa itu adalah petani, maka kegiatannya lebih mengutamakan bidang pertanian. Ya, tuh. Yang keempat, peran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo dalam mendirikan NU. Apa saja sih perannya? Beliau adalah termasuk orang yang mendirikan NU. Sejarah hidup Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo tidak dapat dipisahkan dari organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Di kalangan ulama Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo dikenal sebagai penggerak dan pemrakarsa berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sejak tahun 1924, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo menyampaikan keinginannya untuk mendirikan perkumpulan para ulama kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Akan tetapi usul itu belum bisa diterima oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo tidak putus asa dan patah semangat untuk tetap mendirikan organisasi perkumpulan para ulama pondok pesantren. Setelah terus berjuang selama 2 tahun untuk mendirikan organisasi, pada akhirnya beliau mendapat restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menyelenggarakan musyawarah para alim ulama pondok pesantren se-Jawa dan Madura. Permusyawaratan diselenggarakan di rumah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo Surabaya pada tanggal 16 Rajab 31 Januari 1926 Masehi. Pada permusyawaratan tersebut disepakati untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo dikenal sebagai penggerak dan pemrakarsa berdirinya NU. Jadi yang usul ini adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo. Beliau juga pernah menjabat sebagai Rois Am, ya itu. Dan yang terakhir, perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo dalam penggerakan nasional. Apa saja sih yang dilakukan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo untuk tanah air kita? Dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo dikenal sebagai seorang ulama yang banyak jasanya. Beliau pernah mempelopori pembentukan organisasi Majelis Islam A'la Indonesia. Melalui organisasi ini, organisasi-organisasi Islam dapat menyatukan gerakannya untuk menentang penjajahan Belanda. Kiai Haji Wahab Hasbuwo juga pernah ditunjuk menjadi salah seorang pengurus GUPI, Gabungan Partai Politik Islam, yang mewakili unsur NU. Melalui wadah inilah seluruh organisasi Pergerakan Nasional Indonesia mengajukan tuntutan Indonesia berparlemen. Pada masa perang kemerdekaan, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo ikut aktif mengorbankan semangat juang. Beliau ikut berperang, membela dan mempertahankan kemerdekaan RI. Beliau membentuk barisan mujahidin dan barisan kiai yang merupakan wadah perlawanan terhadap tentara sekutu. Ya, beliau cuma bukan kiai saja, beliau juga sebagai ikut serta dalam berjuang untuk melawan penjajah. Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia dari usaha Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo inilah akhirnya terbentuk Laskar Sabilillah yang dipimpin oleh Kiai Haji Masykur. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo wafat pada tanggal 29 Desember 1971 pada usia 83 tahun.
Dan pada tanggal 7 November, Presiden Indonesia IR Haji Joko Widodo memberi gelar pahlawan nasional kepada beliau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo. Ya, itu salah satu pahlawan nasional. Jadi anak-anak, tugas kalian yaitu menyimak ulasan atau yang Pak Novel bacakan ini di video ini, ya, dipahami. Di situ ada peran-perannya, ada sekolah lembaga-lembaga pendidikan yang dibentuknya, ada peranan Kiai Haji dalam mendirikan Kiai Haji Wahab Hasbuwo dalam mendirikan NU dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, tugas yang kedua adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ada 5 pertanyaan, tolong dijawab dengan benar itu. Ya, tidak usah difoto. Ya, bagi yang sudah mengerjakan, besok kalau ada kesempatan waktu kita akan tatap muka. Terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.